Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Siriwa. Saya dari kelas 12 IPA 1. Pada video ini, saya akan mereview atau menceritakan ulang dari novel yang bertajuk Bumi Manusia. Sebelum saya mereview atau menceritakan ulang dari novel yang bertajuk Bumi Manusia, saya sedikit akan menjelaskan apa-apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membaca novel ini. Pada novel ini, penulis banyak menggunakan atau banyak mencantumkan kata-kata atau kalimat yang sedikit susah atau awam diketahui oleh para pembacanya. Seperti banyak menggunakan bahasa-bahasa bangsa lain. Tetapi menariknya novel ini menyediakan solusi akan permasalahan tersebut, yaitu novel ini menyediakan arti atau pemahaman yang dimaksudkan yang terletak pada bagian bawah pada sisi kanan, seperti yang terlihat pada novel ini, yaitu yang terletak pada bagian bawah pada sisi kanan. Pada novel ini, penulis banyak menggambarkan kata-kata atau kalimat yang dapat membangkitkan imajinasi para pembacanya. Dan sebelum membaca novel ini, ada pun yang perlu diperhatikan yaitu di bawah ini. Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana keabadian. Beliau adalah Pramoedya Anantatoer atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramoedya Anantatoer merupakan seorang kritikus sastra yang pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan ke Pulau Buru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa di tahanannya itu membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramoedya yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai suatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme, yang ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan pula sebagai sebuah mahakarya menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918 yang pada saat itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Seperti penjelasan sebelumnya, meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Hal itu terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia dan saat ini sudah berhasil dialih bahasakan ke dalam 40 bahasa. Tak hanya itu,
Salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. 몇 년이 지났을까 영원이란 건 없다 결국 인연이 아닌 걸까 야시 혼자가 되다 겨우 진짜 사랑을 찾은 줄 알다가 결국 이렇게 끝나버린다 내 마음은 처음부터 그대로였네 상처로 가득해 이젠 그대로. Tokoh dan penokohan Bumi Manusia. 1. Minke. Minke merupakan seorang pribumi dan merupakan seorang murid HBS Surabaya. Minke berpengetahuan luas, gemar menulis, dan penyuka teknologi. 2. Anelis. Anelis merupakan seorang putri Nyai Ontosoro dan Herman Mellema. Bersifat manja dan kekanak-kanakan, namun memiliki kemampuan sebagai mandor di perusahaan keluarga. 3. Nyai Ontosoro. Bernama asli Senikem, dijual oleh ayahnya sendiri ke Herman Mellema demi ingin naik jabatan. Namun ia berhasil mendidik diri supaya setara dengan orang Eropa. 4. Maurits Mellema merupakan putra kandung sah Herman Mellema dari istri di Eropa Amelia, namun sudah ditinggal sejak kecil. Saat dewasa, ia balas dendam ingin merebut semua harta Herman Mellema yang dikelola oleh Nyai Ontosoro. 5. Robert Mellema merupakan putra sulung Nyai Ontosoro dengan Herman Mellema. Robert Mellema sangat benci dengan darah pribumi dalam dirinya dan maniak dengan orang Eropa. 6. Baba Ahjong merupakan pemilik rumah bordil dekat kediaman Nyai Ontosoro yang sering disambangi sekaligus lokasi tempat Herman Mellema tewas diracuni. 7. Jean Marais merupakan seorang pelukis asal Perancis dan sahabat sekaligus orang yang berpengaruh bagi pemikiran Minke. Yang ke-8. Robert Surhoff merupakan teman Minke dari golongan orang Belanda dan mengenalkan Minke ke Anelis dan Nyai Ontosoro. Namun ia kemudian dengki terhadap Minke karena berhasil bersama dengan Anelis. Yang ke-9. Jan de Perse merupakan sesama pribumi dari teman Minke di HBS dan merupakan anak angkat dari keluarga Belanda, namun dia kabur dan mengganti identitas jadi Panji Darman. Bumi Manusia. Kisah novel ini diawali dengan Surhoff mengajak Minke ke kedai tuan Belanda di pagi hari. Tetapi mereka tidak diperbolehkan masuk karena mereka adalah bangsa pribumi. Akhirnya Minke mengajak Surhoff pergi ke kedai baba Cina. Di kedai tersebut mereka makan sambil mengobrol santai.
Surhuff menceritakan tentang seorang gadis cantik berdarah Indo-Eropa yang bernama Annelies Melema dan menantang Minke untuk menemui gadis tersebut. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke tempat gadis tersebut di Wonokromo menggunakan dokar mewah yang sengaja Surhuff sewa. Sesampainya di sana, Minke disambut dengan tidak hangat oleh Robert Melema yang merupakan kakak dari Annelies. Tidak lama kemudian, Annelies datang dan berkenalan dengan keduanya, tetapi Annelies terlihat lebih tertarik kepada Minke dan mengajaknya berkeliling rumah. Minke mencoba menarik perhatian Annelies dengan pengetahuannya dan membuat Annelies terpukau. Pada saat di taman, Minke dengan berani mencium pipi Annelies yang membuat gadis itu terkejut dan berlari meninggalkan Minke. Pada saat Minke sedang mengejar Annelies, ia melihat Nyai Ontosoro yaitu ibu Annelies. Ia pun mengurungkan niatnya. Malam pun tiba. Pada saat makan malam yang dijamu oleh Nyai Ontosoro, Minke dan Annelies terlihat sangat dekat, sampai membuat Surhuff cemburu. Saat mereka sedang menyantap makan malam, datanglah ayah Annelies dengan keadaan mabuk. Sehabis dari rumah bordil Baba Ahjong, ia adalah Herman Melema. Herman yang melihat ada seorang pribumi yang sedang makan di rumahnya pun murka. Ia memaki Minke dengan sebutan monyet. Nyai Ontosoro yang melihat kekacauan tersebut langsung memarahi suaminya dan meminta Herman untuk masuk ke kamarnya. Setelah makan malam selesai, Minke pamit untuk pulang. Minke yang sudah kembali ke penginapannya mendapat surat dari Nyai Ontosoro yang diberikan oleh Mufron Telinga. Mufron pun mengingatkan Minke agar hati-hati terhadap Nyai karena kabar buruk yang beredar tentang Nyai. Minke pun bercerita kepada temannya yang berasal dari Prancis, yaitu Jean Marais. Jean adalah seorang pelukis dan mempunyai seorang anak yang bernama Mei. Minke memberitahukan isi surat dari Nyai Ontosoro yang memintanya untuk datang kembali ke Wonokromo kepada Jean, dan Jean pun memberikan Minke beberapa motivasi. Jean berkata kepada Minke, "Cinta itu indah Minke, juga kebinasaan yang mungkin membuntutinya. Orang harus berani menghadapi akibatnya." Dan pada akhirnya Minke pun kembali ke Wonokromo. Setelah mendengar saran dari sahabatnya Jean, Minke pun kembali ke Wonokromo untuk menemui dan mencari tahu kebenaran desas-desus tentang keluarga Melema. Pada saat Minke diajak berkeliling bersama Annelies, Minke bertanya tentang sejarah keluarga Melema, dan Annelies pun menceritakannya kepada Minke. Dulu ibunya atau Nyai Ontosoro yang bernama asli Sanikem dijual ke orang Belanda oleh ayahnya sendiri. Hal itu dilakukan agar ayahnya dapat menempati jabatan yang lebih tinggi. Naasnya, tanpa adanya ikatan pernikahan, Nyai Ontosoro harus hidup bersama dengan Tuan Melema, yaitu orang yang belum pernah diketahui dan dikenal olehnya. Dari situlah Sanikem menjadi istri simpanan Herman. Nyai Ontosoro memiliki rasa dendam pada orang tuanya itu, sehingga memiliki tekad untuk mengangkat derajat martabatnya sendiri melalui pengetahuannya. Annelies juga berkata bahwa dulu ayahnya tidak sekacau sekarang. Dulu Herman adalah sosok ayah yang baik untuk keluarga Melema. Herman juga mengajari Sanikem berbagai ilmu. Nyai Ontosoro banyak belajar dari Tuan Melema, yakni berkehidupan bak bangsa Eropa, membaca berbagai buku Eropa, belajar membaca dan menulis, dan manajemen perusahaan, sehingga menjadikan Sanikem berubah dari wanita Jawa biasa menjadi wanita pribumi dengan citra rasa Eropa.
Mereka menjadi keluarga bahagia sampai pada saat datangnya Maurits Mellema, anak dari istri pertama Herman, yang datang dari Belanda langsung melabrak Herman karena telah meninggalkan istri pertamanya tanpa memberi nafkah sedikit pun. Maurits Mellema juga akan menuntut Herman karena telah berselingkuh dengan Sanikam. Herman yang mendengar itu pun menjadi sangat kacau dan sering pergi ke rumah bordil Baba Ahjong. Walau demikian, Nyai Ontosoro sudah mempunyai pengalaman dan banyak belajar bersama Annelies, sehingga akhirnya mereka mendirikan dan membangun sebuah perusahaan yang amat besar bernama Boyderitz Buitensort, perusahaan pertanian. Dengan begitu, ia membuktikan kepada orang-orang meski dirinya hanyalah seorang nyai, tetapi ia mampu disegani sebab kekayaan melimpah yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri dan menjadi seorang wanita mandiri. Di samping itu, Robert Mellema, yakni kakak dari Annelies Mellema, cenderung mengikuti sang ayah dan enggan untuk mengakui Nyai Ontosoro sebagai ibunya. Mendengar cerita dari Annelies, Minke pun mengerti apa yang terjadi di rumah itu. Pada saat malam hari, Minke dijemput paksa oleh polisi Belanda yang akhirnya membuat Minke terpaksa pergi mengikuti polisi tersebut, meninggalkan Nyai dan Annelies yang kebingungan. Annelies yang ditinggalkan Minke menjadi sedih. Nyai yang melihat anak gadisnya bersedih memerintahkan sang kakak Robert untuk pergi mencari Minke. Robert yang memang tidak suka dengan orang pribumi menolak perintah ibunya tersebut, dan terjadilah adu mulut antara Robert dan Nyai. Pada akhirnya Robert mengiyakan perintah sang ibu dengan setengah hati dan pergi dengan emosi. Sementara itu, Minke yang dijemput paksa oleh polisi Belanda dibawa ke tempat ayahnya. Ayah Minke yang akan diangkat menjadi bupati meminta Minke untuk menjadi penerjemahnya di dalam pelantikan. Setelah acara pelantikan selesai, keesokan harinya Minke kembali ke Wonokromo diantar oleh sang ayah sampai ke stasiun kereta. Di perjalanan, Minke merasa seperti diikuti oleh seseorang. Sampai pada saat Minke dijemput oleh Darsam, Minke masih merasa orang itu mengikutinya. Darsam yang paham situasi memerintahkan Minke untuk menginap di Krakan. Di sisi lain, Annelies yang sedang menjadi mandor di ladang tiba-tiba saja jatuh pingsan. Dengan perawatan dari Dr. Menet, Annelies pun diberi obat untuk segera pulih. Dr. Marinet pun menceritakan penyakit Annelies kepada Minke karena Dr. Marinet percaya bahwa Annelies akan sembuh jika bersama dengan Minke. Dr. Marinet juga meminta Minke untuk menikahi Annelies karena Annelies telah jatuh cinta kepada Minke. Pada malam harinya, Minke memasuki kamar Annelies secara diam-diam. Mereka pun bercerita dan kemudian bercinta. Setelah bercinta, Minke bertanya kepada Annelies apakah ini yang pertama kalinya untuk Annelies, dan Annelies pun menjawab bahwa itu adalah yang kedua kalinya. Minke yang terkejut dan merasa kecewa pun bertanya siapa orang pertama itu. Annelies pun menjawab bahwa orang pertama itu adalah Robert, kakak Annelies sendiri. Ia diperkosa oleh Robert di ladang. Keesokan harinya setelah mendengar pengakuan dari Annelies, Minke pun berniat untuk kembali ke sekolah, yang membuat Annelies kembali sedih. Di perjalanan, Minke teringat kembali dengan janjinya kepada Marinet dan memutuskan untuk kembali kepada Annelies. Annelies pun sangat senang dan mengajak Minke untuk berjalan-jalan di sekitar rumah. Pada saat berjalan-jalan, Minke tidak sengaja melihat seseorang yang mengikutinya ada di depan pagar rumah. Akhirnya Minke memanggil Darsam dan mengejar si penguntit tersebut. Penguntit yang panik pun langsung melarikan diri ke dalam rumah bordil Baba Ahjong. Tetapi sesampainya di sana, mereka tidak menemukan si penguntit tersebut, melainkan menemukan Herman yang telah mati terbunuh. Annelies dan Nyai yang menyusul mereka pun terkejut mengetahui bahwa Herman telah mati. Keributan tersebut membuat seseorang terganggu dan ia pun keluar dari salah satu kamar.
Nyai yang melihat Robert keluar dari salah satu kamar pun terkejut dan memerintahkan Darman untuk segera mengejar Robert. Tetapi Robert dengan sigap melarikan diri setelah berhasil menembak Darman. Akibat dari kekacauan tersebut, polisi Belanda pun datang dan membuat Nyai harus melakukan persidangan atas kematian suaminya. Saksi-saksi telah dihadirkan, termasuk Baba Acong selaku pemilik rumah bordil dan juga Minke. Tetapi pada saat hakim bertanya kepada Minke, pertanyaan dilontarkan menjurus ke arah pribadi yang membuat Nyai Antosoro pun memberikan pembelaan kepada Minke dengan berbalik menyudutkan sang hakim yang malah mempermasalahkan hubungan percintaan Minke dengan Annelies dan juga mengambil keputusan sepihak jika Nyai Antosoro menjadi pihak yang diuntungkan dari kematian Herman Mellema, dan pengadilan pun berjalan kacau. Keesokan harinya di persidangan yang kedua, Minke menghadirkan saksi kunci, yaitu Maiko. Maiko adalah perempuan yang selalu tidur dengan Herman. Ia mengakui bahwa ia telah membunuh Herman atas perintah dari Baba Ahjong, dan dengan kesaksian itu Nyai Antosoro bebas dari tuduhan. Hari berganti, Minke yang telah bebas dari kasus peradilan kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ia dipanggil oleh kepala sekolah dan diberitahukan bahwa ia telah dikeluarkan dari sekolah karena hubungannya dengan Annelies dan juga perintah dari ayahnya. Minke pun meninggalkan sekolah HBS dan pergi ke kediaman Annelies. Ia memutuskan untuk menikahi Annelies, tetapi kedua orang tua Minke tidak setuju akan keputusan Minke yang ingin menikahi Annelies. Hal itu karena Antosoro, ibu dari Annelies, adalah seorang nyai. Istilah nyai pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak mempunyai norma kesopanan, sebab statusnya yang hanya sebagai istri simpanan. Maka dari situlah Nyai Antosoro mulai berusaha dan belajar keras agar dirinya dapat diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Kemudian Minke tidak hanya ditentang oleh orang tuanya, melainkan dirinya juga diserang oleh Robert Mellema dan Surhoff yang mengatakan bahwa dirinya hanya mengincar harta kekayaan milik Nyai Antosoro. Di tengah banyaknya hambatan dan tantangan yang cukup banyak, Minke dengan bersikeras tetap berupaya mendapati Annelies. Hal itu sebanding dengan banyaknya tantangan di luar sana, sebab Annelies adalah seorang wanita dan cantik jelita, mempunyai pribadi yang lembut dan baik. Hal itu terbukti melalui sikapnya yang mampu mengelola perusahaan dengan Nyai Antosoro selaku ibunya. Di tengah banyaknya hambatan dan tantangan yang cukup banyak, beberapa hari setelah ia diumumkan keluar dari sekolahnya, Jufro Magda Petar selaku guru Minke di sekolah datang menemui Minke untuk memberitahukan jika kepala sekolah meminta Minke untuk kembali ke sekolah. Minke pun kembali bersekolah dan lulus dengan nilai tertinggi. Di saat pengumuman kelulusan, Minke juga memberitahukan kepada teman-temannya bahwa dia dan Annelies akan segera menikah. Setelah Minke menikah dengan Annelies, mereka hidup dengan bahagia hingga pada suatu saat Maurits Mellema, anak dari mendiang Herman Mellema, menuntut seluruh harta kekayaan milik Herman dan juga hak asuh Annelies. Hal itu membuat Nyai Antosoro dan juga Minke menjadi orang pertama yang akan menghadapi peradilan kulit putih tanpa didampingi oleh pengacara. Minke yang mencari dukungan akhirnya mendapat simpati dari berbagai golongan karena merasa ini bukan lagi soal menyangkut masalah pribadi Minke dan Annelies, melainkan ini soal harga diri bangsa yang sudah ditindas oleh bangsa Eropa. Akhirnya Nyai Antosoro dan Minke kembali menghadapi peradilan. Hakim menyatakan bahwa pernikahan Sanikam dan Herman Mellema tidak sah di mata hukum, sehingga Nyai Antosoro tidak mempunyai hak atas harta kekayaan Herman dan juga hak asuh Annelies. Annelies yang masih berusia 17 tahun juga harus tinggal bersama orang tua asuhnya di Belanda. Nyai yang mendengar pernyataan itu pun berusaha untuk menolak keputusan hakim. Minke juga berusaha untuk memperlihatkan bukti pernikahannya dengan Annelies yang sah di mata agama, tetapi hakim tetap pada keputusannya, yang membuat Nyai Antosoro dan juga Minke kalah di pengadilan.
Hari eksekusi pun tiba. Hari Annelies harus pergi meninggalkan ibunya Nyai Ontosoro dan juga suaminya Minke ke Belanda. Annelies mencoba tegar saat meninggalkan mereka yang sudah melawan hukum Eropa dengan sebaik-baiknya dan dengan sehormat-hormatnya.